Halo, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah gun charger buatan dari brand Unit. Ini ya, gun charger bermodel kode tipe Unit UCH423. Dia sudah support daya maksimalnya hingga 65 watt. Plus ada fitur LCD displaynya untuk menampilkan sebuah informasi output dari perangkat yang di chargernya. Oke, nanti akan saya tes gun charger ini ya, yang sudah support mendukung fast charging pastinya ke beberapa perangkat ponsel maupun power bank yang sudah support fast charging tentunya. Pertama ke Xiaomi Redmi 9 ya, ini ya. Ini sudah support quick charging hingga 18 watt. Nanti ada juga ke Samsung Galaxy M11. Nah ini ya, Samsung Galaxy M11 ini sudah support adaptive fast charging 15 watt. Nanti ada juga tes ke Vivo Y21A. Nah ini ya, Vivo Y21A ini sudah support fast charging 18 watt. Nah nanti ada juga ke power bank. Nah ini power bank buatan dari brand Usen ya. Ini sudah support quick charging atau fast charging, inputnya 18 watt. Nanti yang terakhir ya, ini ada juga power bank yang mendukung daya besar ya. Inputnya mendukung hingga 65 watt yang sama persis dengan gun charger ini yang mendukung output hingga 65 watt. Jadi klop sekali ya. Ini output 65 watt, ini mendukung input 65 watt. Seperti apa performa charger ini dalam men-charging semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian unit gun charger 65 watt dengan model kode tipe ya, ini unit UCH423. Nah, pertama kita akan dapat kemasan seperti ini ya. Nah, kemasannya sederhana sekali ya. Oke, lalu kita akan dapat kartu garansi. Nah, ini ya. Kartu garansinya menggunakan bahasa Indonesia dan customer care ya. Nah, ini. Oke, lalu kita akan dapat apa ini namanya? Buku panduan. Nah, ini ya. Buku panduannya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita akan dapat adapter charger itu sendiri. Nah, ada tulisannya unit di sebelah sini. Lalu di baliknya ada spesifikasi dari output dan model charger itu sendiri. Nah, ini ya, UCH423 ya. Output maksimumnya dia mencapai hingga 65 watt. Nah, ini ya. Oke, saya jelaskan bagian atas ini ya, bagian sini. Ada 3 macam port, yaitu 1 USB-A dan 2 USB Type-C. Oke, USB-A ini dia output maksimumnya ada di sini ya. Nah, ini ya. Output maksimumnya dia mencapai berapa ini? 60 watt. Nah, ini ya, 20 volt kali 3 ampere ya, ini ya. Berarti 60 watt. Oke, untuk USB Type-C ya, ini ya, sama. Ini juga output maksimumnya mencapai 65 watt ya, 20 volt kali 3,25 ampere ya. Jadi USB Type-C 1 dan 2 ini sama ya, outputnya hingga 65 watt dan ini 60 watt ya. Kalau dilihat dari spesifikasi yang ada di adapter seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dia support berbagai macam protokol isi daya apa saja. Yang pertama dia support Apple 2,4, Power Delivery versi 2 dan versi 3. Samsung Adaptive Fast Charging ya, ini ya. Kalau Adaptive Fast Charging itu 15 watt, Quick Charging ya, versi 2, versi 3 dan versi 4 plus. Huawei SCP dan SCP. Nah ya. Oke, selain USB Type-C dan USB-A, di bagian sini juga terdapat LCD display berwarna putih seperti ini ya. Untuk berfungsi menampilkan output dari charger ketika dia men-charging ke perangkat. Dari segi ukuran, charger unit ini ya memiliki ukuran 9,5 cm panjangnya ya. Lalu dengan memiliki ketebalan 3 cm, lalu memiliki berapa ini? Kelebaran sekitar 5 cm. Dari segi berat, charger unit ini memiliki berat 110 gram ya. Baik, selanjutnya saya tes fast charging adapter charger unit gun 65 watt ini ya. Menggunakan kabel pertama, menggunakan kabel dari brand Cooper. Nah ini ya, dari brand Cooper yang ada LCD wattmeternya. Oke, pertama saya tes ke Xiaomi Redmi 9 ya. Xiaomi Redmi 9 ini sudah support fast charging atau quick charging 18 watt. Nah ini ya, dia support quick charger ya. Nah, berarti charger ini support quick charger ke Xiaomi ya. Xiaomi yang fast charging 18 watt. Oke, berikutnya saya akan melakukan fast charging test ke ponsel Vivo Y21A. Nah,
Vivo Y21A ini sudah support fast charging 18 watt. Oke, saya tambahi kabel buatan dari brand Baseus ya, chargernya ini ya. Untuk jaga-jaga apabila yang Cooper tidak support fast charging, nanti kita coba ke Baseus. Oke, sekarang pertama kita menggunakan kabel buatan dari brand Cooper dulu ya. Oke, kita coba sekarang. Oke, sudah terhubung. Nah, terlihat ya. Ini kabelnya atau apa ya? Mungkin Vivo Y21A ini tidak support kabel Type C to Type C. Nah, kelihatan tidak support fast charging ya, atau dayanya sekitar 9,5 watt atau di bawah 10 watt ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan kabel buatan dari brand Baseus ya. Ini kabel USB A to USB Type C ya. Oke, sudah. Nah, ya. Kelihatan ya, kalau support fast charging ada kuning, listrik kuning seperti ini ya. Oke, kita lihat dayanya dia berapa. Nah ya, kelihatan ya dayanya ini 15 watt lah kurang lebih ya. Kalau di sini juga 14 watt ya, kurang lebih mendekati sama. Nah ya, sinkron ya, sama-sama 14 atau 16 watt. Oke, baik, selanjutnya tes ke Samsung M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Oke, kita coba menggunakan kabel Cooper dulu. Nah ini ya, cuma ada keterangannya charging saja atau tidak support fast charging apabila menggunakan kabel Type C to Type C ya. Oke, kita coba menggunakan kabel buatan dari brand Baseus USB A to USB Type C. Nah ini ya, fast charging bekerja dengan baik ketika menggunakan kabel buatan dari brand Baseus atau berjenis kabel USB A to USB Type C ya. Baik, selanjutnya tes ke ponsel Oppo Reno 3. Nah, ponsel Oppo Reno 3 ini menggunakan dual sistem protokol isi daya ya. Yang pertama, protokol isi daya fast charging, yaitu perkiraan daya maksimumnya mencapai sekitar 18 watt. Lalu yang kedua, menggunakan sistem protokol isi daya VOC, daya maksimumnya mencapai hingga 20 watt. Oke, pertama saya menggunakan kabel Cooper dulu ya. Kita cek dia support fast charging atau VOC. Nah ini ya, ketika menggunakan kabel Cooper C to C ya, atau Type C to Type C, dia support fast charging ya. Nah oke, kita lihat daya outputnya berapa kalau support fast charging. Nah ini ya, daya outputnya mencapai hingga 14,7 watt. Nah, kalau menggunakan USB A to USB Type C dari Baseus ini malah tidak support fast charging, malah standar charging saja ya. Nah ini ya, kelihatan ya. Oke, kita lihat wattnya, outputnya berapa ya ketika dia standar charging saja. Nah ini ya, hanya 9,9 watt. Nah artinya charger ini tidak support USB A to USB Type C untuk charging ke Oppo Reno 3. Mungkin dari dua jenis port ini diciptakan untuk memiliki sistem protokol isi daya yang berbeda-beda ya.
Jadi kesimpulannya, unit GaN charger yang memiliki output daya maksimalnya mencapai hingga 65 watt. Berdasarkan tes saya, cukup bagus sekali performa charger ini. Contoh, ketika saya lakukan tes ke Xiaomi Redmi 9, dia hanya membutuhkan waktu 2 jam 5 menit dari persentase baterai habis hingga penuh. Kalau normalnya saya menggunakan fast charging yang lainnya ya, yang berdaya sekitar 22,5 watt hingga 18 watt, membutuhkan waktu 2 jam 20 menit hingga 2 jam setengah. Kalau menggunakan charger 65 watt ini hanya membutuhkan waktu 2 jam 5 menit. Cukup cepat sekali. Oke, lalu tes ke Samsung Adaptive Fast Charging ke perangkat Galaxy M11. Dia hanya membutuhkan waktu 2 jam setengah atau normal seperti pada fast charging yang lainnya. Kehebatan charger ini mampu men-charging ke ponsel fast charging berdaya rendah seperti Samsung Adaptive Fast Charging ini yang memiliki hanya dayanya 15 watt. Oke, dari segi ke power bank ya, yang memiliki daya input 18 watt, contoh ke USEM PB58 ini. Performa charger ini juga cukup bagus sekali. Dia mampu men-charging USEM PB58 ini yang memiliki input daya sekitar 18 watt, hanya membutuhkan waktu 3 jam dari persentase baterai habis hingga penuh. Kalau normalnya power bank yang memiliki kapasitas 10.000 mAh ini ya, yang input dayanya 18 watt, rata-rata saya menggunakan fast charging 18 watt hingga 22,5 watt, membutuhkan waktu 3 jam setengah sampai 4 jam. Kalau ini hanya membutuhkan waktu 3 jam. Oke, dari segi ke charging ke power bank yang memiliki daya tinggi, nah ini ya fokus tes saya, ini memiliki daya maksimalnya unit power bank ini mencapai hingga 65 watt. Nah, charger ini juga outputnya mencapai hingga 65 watt. Performanya cukup bagus sekali. Dia mampu men-charging unit power bank ini yang memiliki input daya hingga 65 watt. Output maksimalnya mencapai hingga 59 watt. Persentase baterai power bank 0 hingga 100%. Charging menggunakan charger ini hanya membutuhkan waktu 4 jam 20 menit. Ya, ini berkapasitas 3000 mAh. Jadi cukup cocok sekali ketika teman-teman memiliki perangkat yang memiliki daya tinggi atau power bank yang berdaya input tinggi, bisa menggunakan charger ini. Mungkin itu pembahasan dari saya tentang unit GaN charger berdaya maksimalnya hingga 65 watt. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin, undur diri dulu, sekian. Terima kasih.